Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Ini adalah materi IPS kelas 8 SMP kurikulum 2013. Sebelum kita mempelajari lebih mendalam materi pada hari ini, Bapak akan mengulang kembali materi IPS kelas 7 ya, karena ini ada kaitannya dengan materi pada hari ini. Yang pertama kita akan mengulang apa itu keterbatasan antar ruang. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa setiap daerah itu memiliki keunggulan dan keterbatasan. Dari keunggulan dan keterbatasan itulah terjadinya interaksi antar ruang. Misalnya, keunggulan daerah pegunungan adalah hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan hasil pertanian di daerah pantai terbatas. Begitu pula, keunggulan daerah pantai adalah ikan dan garam. Sedangkan ikan dan garam ya itu di daerah pegunungan sangat terbatas. Nah, kesimpulan dari dua peristiwa ini, maka kebutuhan mereka itu berbeda-beda dan potensi sumber daya pun juga berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebutlah terjadinya atau mendorong terjadinya interaksi antar ruang. Selanjutnya kita akan mengulang kembali apa itu permintaan dalam ekonomi. Apa itu permintaan? Permintaan itu adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ya, yang kita harus garis bawahi adalah ya keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Ya, berarti titik tekannya ini berada pada pihak konsumen. Ya. Lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan? Ya, itu ada faktor harga barang, ya, jumlah pendapatan, selera konsumen dan harga barang lain. Nah, selanjutnya kita juga sudah mengetahui bahwa hukum permintaan itu jika harga barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Selanjutnya kita akan membahas juga tentang penawaran dalam ekonomi yang telah kita pelajari di kelas 7. Nah, penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen ya. Jadi yang kita garis bawahi atau yang kita berikan garis tebal itu adalah produsen ke konsumen. Berarti titik tekannya adalah ada di pihak produsen. Ya, dalam penawaran ini titik tekannya ada di pihak produsen. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah kemajuan teknologi, biaya produksi, harapan produsen, dan harga barang lain. Jadi, hukum penawaran itu, jika harga barang tinggi, maka penawaran akan meningkat. Ya. Kita akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang yang ada di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki keunggulan sumber daya alam. Ya, keunggulan itu didukung karena Indonesia ya beriklim tropis, memiliki ribuan pulau dan juga lautan yang luas. Ya, daratan, suhu dan curah hujan yang tinggi memungkinkan penduduk menanam berbagai macam pertanian dan perkebunan. Curah hujan yang tinggi juga menjamin tersedianya air untuk budidaya perikanan darat. Lalu perairan, laut yang luas dan garis pantai yang sangat panjang. Lalu berbagai jenis barang tambang di dasar laut, di pesisir terumbu karang, beraneka ragam,
rumput laut, keindahan alam untuk pariwisata. Ya. Selain Indonesia memiliki kekayaan alam berupa air, ya, tanah, ya, juga Indonesia memiliki sumber daya mineral dan juga hasil hutan. Nah, kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki perbedaan sumber daya alam di setiap daerahnya. Misalnya, penghasil daging sapi itu berada di Nusa Tenggara Barat. Ya, lalu sumber daya tambang berupa emas ada di Papua, lalu karet dan sawit ada di Sumatera, ya. Nah, perbedaan sumber daya alam itulah mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran barang atau jasa sehingga terdorong aktivitas perdagangan. Ya, kita lihat. Misalnya dari permintaan. Jadi keunggulan dari suatu daerah ya akan memunculkan permintaan negara atau daerah lain atas produk yang dihasilkan. Misalnya, daerah Bogor memiliki keunggulan penghasil sayuran, sedangkan daerah Jakarta memiliki keterbatasan sayuran. Maka daerah Jakarta itu akan meminta didatangkan komoditas yang diperlukan itu dari daerah Bogor. Lalu dari konsep penawaran, jadi suatu daerah akan menawarkan produk dan jasa sesuai keunggulan atau komoditas atau produk yang dimilikinya. Misalnya, Papua memiliki keunggulan sumber daya alam berupa emas. Nah, Papua akan menawarkan emas yang dihasilkan ke daerah lain. Lalu peranan teknologi dalam permintaan dan penawaran. Ya. Untuk dapat memenuhi permintaan dan penawaran antar daerah, maka diperlukan adanya pemanfaatan teknologi dalam pengolahannya, ya, seperti olahan aluminium, olahan tembaga, olahan kelapa sawit, olahan karet. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua telah berpartisipasi dalam materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.